Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Gue doain segala kerjaan kalian bisa beres. Dan gue terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dan yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang lainnya ada di YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Dan gue juga mau terima kasih buat kalian semua yang udah nge-share, udah nge-komen, udah nontonin dan dengerin semua podcast gue. Dan kalau misalkan lu mau support podcast gue ini, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Dan biasa di hari ini kita bakal masuk ke tema curhat-curhatan lagi. Kita gak bakal ngomongin ilmu, kita gak bakal ngomongin yang berat-berat. Kita bakal ngomongin ini pure curhatan dari gue sendiri, pure curhatan dari pengalaman gue cuman bakal ceritain pengalaman gue aja tanpa gue nge-share pengalaman orang lain. Nah, kayak yang udah lu lihat dari judulnya di podcast gue hari ini, mungkin ketika lu ngebaca judulnya lu agak bingung. Kenapa? Soalnya ada beberapa perkataan gue di podcast gue yang sebelumnya yang dimana gue tuh tidak sama sekali tidak mengagungkan yang namanya uang. Tapi kenapa di sini kok tiba-tiba judul gue kayak mengagungkan uang gitu, seakan-akan kayak uang itu adalah segalanya. Nah, mungkin lu bakal bingung, lu bakal aneh sama judulnya, tapi berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Biarkan gue jelasin dulu dari awal sampai akhir. Karena kalau misalkan lu cuma lihat judulnya, lu gak bakal ngerti apa yang gue mau jelasin. Oke, kita sebelumnya flashback dulu ke podcast gue yang sebelumnya. Dimana beberapa podcast gue yang sebelumnya itu gue udah pernah bilang ya, kayak gue tuh bukan orangnya, sekarang tuh gue bukan orang yang kayak apa-apa tuh mikirinnya uang atau apa-apa tuh gue tuh mikirinnya materialisme dan lain-lain gitu. Enggak, gue udah berbeda dengan gue yang zaman dulu. Dan lu bisa dengerin podcast gue yang yang prioritas dan keinginan juga ada, terus ngomongin tentang apa lagi gitu. Gue banyak banget sih yang gue ngomongin tentang keburukan gue di masa lalu, yaitu gue terlalu memikirkan sesuatu yang namanya uang gitu. Nah, tapi gue juga di sini bakal bilang kalau misalkan yang namanya uang itu adalah satu instrumen yang di zaman sekarang itu kita sangat amat butuh banget gitu. Kenapa? Karena yang zaman sekarang segala macam udah mulai apa-apa tuh udah uang lah pokoknya. Kenapa gue bisa bilang apa-apa tuh butuh uang? Karena zaman sekarang itu segala macam tuh ada. Let's say gini, banyak pilihan mengenai gadget misalkan, atau banyak pilihan mengenai fashion, banyak pilihan mengenai otomotif, banyak pilihan mengenai apapun lah. Lu udah bisa menemukan segala sesuatu di luar sana. Ketika lu pergi ke mall, ketika lu pergi ke lu pergi ke pasar deh, atau enggak lu pergi ke toko-toko yang middle class gitu, kayak kalau di Jakarta Mangga 2 gitu, dan Glodok dan lain-lain, kayak bisa kayak di Jakarta kayak gitu ya. Dan kalau misalkan lu pergi ke tempat-tempat seperti itu, apa yang lu lihat di sana adalah ya sesuatu yang sebenarnya itu tuh nggak terlalu ngetren banget, tapi banyak banget pilihan gitu di zaman sekarang. Itu yang membedakan zaman sekarang sama zaman dulu menurut gue. Karena di zaman sekarang itu banyak banget segala hal itu mudah banget untuk diproduksi. Atau kan jangan jauh deh, kita ngomongin yang namanya Tokopedia, Shopee, dan Blibli dan lain-lain. Lu kalau misalkan ngeliatin marketplace tersebut, terus lu scroll dari atas sampai bawah, lu pasti minimal menemukan satu atau dua hal yang emang lu pengen beli gitu. Sampai gue pernah inget banget ada orang yang dia tuh setiap bulannya tuh ngabisin duit hanya untuk beli barang-barang yang dia lihat di Shopee gitu. Entah itu 30 sampai 50 barang tuh sama dia di cash out setiap
setiap bulannya. Dan itu tuh hal yang sudah lumrah di zaman sekarang gitu. Dan apa ya, menurut gue gak ada salahnya sih. Menurut gue tidak ada salahnya sama sekali. Tapi menurut gue ada beberapa hal yang mungkin menurut gue bisa gue share ke kalian. Kenapa menurut pandangan gue itu adalah sesuatu hal yang mungkin bukan salah, tapi mungkin lu harus perbaiki sedikit gitu. Lu harus bisa memodifikasi perlakuan lu itu, kelakuan lu itu, supaya hidup lu tuh bisa lebih baik menurut gue ya. Ini cuma opini gue dan ini cuma curhatan gue doang. Nah, sekarang kita ngomongin tentang uangnya. Kita ngomongin tentang si material, materinya. Material tuh buat bangunan, nggak salah. Tapi materinya tentang uang dan hartanya. Gini, gue mau flashback dulu ke zaman-zaman gue SMA, dimana gue itu zaman-zaman SMA itu bener-bener jadi orang yang bingung sebenarnya. Karena ya, lu udah pernah gue ceritain, tapi gue ceritain secara singkat aja. Gue SMA di sebuah SMA yang lumayan elit, yang dimana gue tuh kalau misalkan mau bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman-teman gue itu agak susah. Kenapa? Karena mereka tuh sosialisasinya di tempat-tempat yang mahal, sementara gue nggak bisa seperti itu. Tapi gini loh, zaman SMA gue dulu, gue serba kekurangan teman, kekurangan uang, kekurangan segala macam, sehingga gue tuh agak mikir gimana caranya supaya gue tuh bisa banyak temen, dan di saat yang bersamaan gue bisa dapat banyak uang juga, karena gue pengen bersosialisasi dengan teman-teman gue gitu. Hingga akhirnya gue mulai muter otak, akhirnya gue mulai berpikir oke deh, gue bakal gue bakal berjualan dan menciptakan bisnis jasa. Waktu itu gue kerjaan teman-teman gue ngerjain tugas mereka, PR mereka, terus gue bikinin segala macam deh gue juga jualan makanan, gue juga jualin barang-barang mereka yang mereka mau jual, gue dapet fee-nya dan segala macam. Hingga akhirnya gue mulai banyak kenalan di situ. Kenapa? Kenalannya karena mereka memiliki urusan bisnis dengan gue. Tapi di saat yang bersamaan juga, ketika gue udah punya banyak teman, akhirnya gue dapat banyak uang juga dari mereka gitu loh. Dan di situ tuh gue mendapatkan bukan win-win solution lagi, tapi double win solution buat gue gitu. Dan di saat itu loh gue mulai mikir kayak oke deh, gue harus mulai nabung di situ. Gue harus mulai gue harus mulai banyak nyimpen uang supaya gue tuh di kedepannya nggak kesulitan lagi nyari uang. Tapi di saat yang bersamaan juga gue masih kurang bersosialisasi dengan teman-teman gue. Gue kenal banyak orang, tapi gue nggak dekat sama mereka. Ketika itu gue mikir gimana caranya kalau misalkan gue pengen deket sama teman-teman gue. Akhirnya gue ngeliat caranya, yaitu dengan cara gue harus main terus sama mereka. Sementara mereka tuh kalau misalkan main, wah ngeluarin uangnya tuh banyak banget gitu kan. Sehingga gue tuh punya dua pilihan di situ. Gue bisa nurunin yang namanya gue bisa nurunin hedonisme gue supaya nggak sehedon teman-teman gue. Tapi efeknya gue nggak bakal punya banyak teman yang dekat sama gue. Tapi di sisi lain, kalau misalkan gue tingkatin hedonisme gue bakal bisa dekat sama teman-teman gue. Di situ gue punya dua pilihan, dan akhirnya gue lebih milih yang pertama. Gue lebih milih nurunin dulu dah hedonisme gue, supaya gue tuh nggak terlalu banyak ngeluarin uang, dan gue juga nggak mau capek lagi nyari uang nantinya gitu. Dan itu tuh merupakan salah satu pelajaran hidup gue mengenai uang waktu zaman gue SMA. Dan lu tau gak sih, gue tuh nyeritain ini tuh gak semata-mata karena gue cuman pengen nyombongin ke lu doang, oh gue tuh udah bisa nyari uang loh zaman SMA. Enggak. Tapi di situ ada satu hal yang gue tuh pengen share ke lu, dan gue baru sadar tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu atau nggak 2 tahun lalu, gue baru sadar sesuatu. Sadar apa, Jos? Sadar kalau misalkan yang namanya uang itu tuh bisa menjadi sesuatu hal yang bisa membantu lu sangat banyak sekali. Maksudnya apa? Gini, bayangin kalau misalkan gue punya uang di zaman gue SMA, mungkin gue bisa ngikutin gaya hidup teman-teman gue, sehingga gue tuh bisa gue bisa lebih dekat sama mereka. Gue bisa main kemana kayak yang mereka mau, dan gue nggak perlu mikirin tentang uang. Dan masalah gini, mungkin beberapa dari lu ada
ada pikiran seliweran di otak lu sekarang. Mungkin lu bilang kayak, itu masalah lu aja Jos, teman-teman lu yang hedon aja. Padahal mah sebenarnya bisa aja lu temenan sama teman-teman yang nggak terlalu hedon. Oke, gue ngerti, tapi lu juga harus tahu posisi gue. Posisi gue adalah teman-teman gue tuh lebih banyak yang hedon ketimbang yang enggak gitu. bukannya gue nggak mau nyari yang nggak hedon ya, tapi emang kenyataannya seperti itu, dan itu tuh nggak bisa gue hindari gitu. Dan sehingga gue tuh harus cari cara supaya gimana caranya gue bisa satu level dengan mereka, supaya gue tuh bisa dekat dengan mereka gitu. Bukannya karena mereka butuh ngelihat uang dulu di gue atau enggak, bukan seperti itu, tapi karena memang kenyataannya seperti itu, tuntutan hidupnya seperti itu gitu loh. Dan itulah balik lagi yang tadi, itulah kenapa menurut gue yang namanya uang itu adalah kunci untuk segala macam yang lu ingin dapatkan. Salah satunya adalah sosialisasi dengan teman-teman lu. Itu yang pertama. Kita jangan masuk dulu ke intinya ya, gue mau ceritain dulu yang lain. Nah, sekarang gue ngomongin tentang kehidupan gue zaman sekarang nih, di setelah pasca lulus SMA gitu. Kalau misalkan gue ceritain gue ceritain kehidupan gue yang sekarang, itu nggak jauh beda dengan zaman gue SMA. Gue tuh sekarang tuh bener-bener gue tuh masih sekarang tuh baru masuk umur 20-an, yang dimana gue tuh baru merasakan susahnya nyari uang gitu. Ini lebih susah nyari uangnya ketimbang zaman gue SMA gitu. Zaman SMA gue gampang banget nyari duit gitu, tapi ntar sekarang kayak lebih susah daripada zaman dulu. Dan sekarang itu gue tuh udah punya kesadaran bahwa gue tuh lebih mikir untuk nyimpan uang. Gue lebih milih untuk menyimpan uang, menginvestasikan uang, mengerjakan sesuatu yang produktif, ketimbang gue ngabisin waktu di luar rumah. Maksudnya di luar kerjaan, yang dimana itu tuh hasilnya hanya untuk membuang-buang uang doang gitu. Dan itu adalah satu hal yang gue rasakan sekarang. Gini, sekarang tuh gue lagi ada salah satu masalah juga sih dalam hidup gue. Contohnya apa? Gue tuh agak kurang sama yang namanya reward untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Gue di tahun 2019 sama 2020, 90% uang gue hanya dipakai untuk investasi dan tabungan doang. Sama sekali gue cuman sedikit 10% doang gue memakai uangnya hanya untuk reward ke diri gue sendiri. Kayak oke, gue pengen beli ini, gue beli deh dikit-dikit. Atau nggak gue pengen beli, sesimpel gue beli makanan di restoran aja. Itu tuh gue bener-bener pelit banget sekarang tuh. Kenapa? Karena ya gimana ya, karena gini loh, lu tahu kan kalau misalkan gue drop out dari kampus, itu yang bikin gue kayak gue harus siap-siap untuk suatu saat nanti, supaya gue tuh nggak istilahnya nggak terancam lah finansial gue, karena gue tidak punya kesempatan gue untuk mendapatkan kerja kan lebih sedikit ya, nggak, lebih kecil daripada kalian yang masih kuliah misalkan. Dan itulah kenapa gue tuh sekarang lebih memilih untuk menyimpan uang dan menginvestasikan uang. Sekarang kita coba bikin salah satu alternate universe-nya, atau universe paralelnya deh. Anggaplah gue, meskipun gue drop out gitu ya, tapi gue tidak terlalu memikirkan uang. Anggaplah gue orang kaya misalkan, gue orang tajir misalkan. Kalau misalkan gue orang tajir, mungkin sekarang gue nggak bakal terlalu fokus buat cari uang, tapi gue bakal fokus untuk mengasah skill gue, mengasah segala hal yang emang gue bener-bener suka gitu. Sekarang gue lagi suka bikin podcast, gue lagi suka bikin 3D art, gue lagi suka bikin, banyak deh yang gue suka. Gue juga pengen jadi streamer game dan lain-lain. Tapi gue kadang suka mikir juga, kalau misalkan gue cuma ngerjain segala sesuatu yang gue suka tanpa menghasilkan uang, masa depan gue gimana? Itu yang jadi pertimbangan gue untuk menjalani hari-hari gue setiap harinya, khususnya untuk sekarang juga. Cuman kebetulan aja gue bikin podcast ini, gue kebetulan aja menghasilkan uang juga gitu. Tapi coba lu bayangin kalau misalkan gue udah terlahir jadi orang tajir, gue udah 7 turunan jadi orang tajir gitu ya, dan sampai sekarang tuh gue gak usah mikirin uang lagi. Gue tinggal ngerjain yang gue suka aja, terus gue kembangin, meskipun itu butuh 5 tahun, tapi yang penting maksudnya 5 tahun untuk menghasilkan uang gitu ya. Tapi yang penting ya gue ini aja gitu, gue gak harus mikirin uang gitu. Dan efeknya apa sih kalau misalkan gue tuh terlalu mikirin uang gitu?
efeknya gue tidak bisa mengenjoy atau menikmati masa-masa muda gue. Tapi di sisi lain juga uang penting, cuy. Uang penting banget untuk nanti gue mau misalkan mau beli rumah gimana, atau gue mau beli kendaraan, atau gue mau mempunyai keluarga seperti apa, ya nggak? Logikanya kan seperti itu. Itu adalah kenyataan yang lo harus kenyataan yang gimana ya? Menurut gue lo harus tahu di umur sekarang. Oh ya, beberapa dari kalian kebanyakan masih ada yang umur 17 sampai 20 juga, dan ini kenyataan yang lo harus tahu. Gue adalah seorang gue ceritain dulu dikit tentang gue, kalau misalkan ada yang masih belum kenal gue sekarang baru umur 20. Gue baru masuk umur 20, dan gue udah tahu rasanya umur 20 ke atas tuh seperti apa. Dan ini adalah salah satu contoh masalah yang bakal lo dapatkan, bukan masalah ya, tapi kayak proses pendewasaan yang bakal lo dapatkan di umur 20 ke atas gitu. Dan salah satunya adalah tentang uang gitu. Nah, dari dua peristiwa yang tadi gue ceritain tentang zaman gue SMA, kesulitan punya uang, jadinya lebih sedikit dekat sama temen, itu yang pertama. Dan yang kedua, gue tuh di zaman sekarang gue yang udah lulus SMA ini, gue jadi kurang mendapatkan reward, atau kurang menikmati masa-masa muda gue karena gue harus menabung untuk masa depan gue. Itu dari dua hal tersebut, lu mungkin sudah menemukan inti dari apa yang gue ingin ceritain di podcast hari ini. Inti yang gue pengen jelasin di podcast hari ini, intinya adalah bahwa yang namanya uang itu bisa merubah segala macam hal di dalam hidup lu. Yang namanya uang itu bisa mengubah apapun yang lu bakal dapatkan di dalam hidup ini. Maksudnya gimana, Jos? Maksudnya, menurut gua, kalau misalkan lu ingin mendapatkan atau ingin menikmati hidup yang benar-benar bukan aman ya, tapi lebih ke hidup yang benar-benar lu nikmati dan enjoy, uang itu adalah salah satu yang lu harus selesaikan dulu di dalam hidup lu. Kenapa? Karena menurut gua, setiap manusia, jangan anggap kalau misalkan lu itu adalah orang kaya aja, jangan. Tapi anggaplah lu adalah orang sederhana yang normal, biasa-biasa aja gitu. Dan menurut gua, setiap masyarakat itu bakal memiliki masalah yang namanya sesuatu yang namanya uang. Karena apa? Karena yang namanya uang itu, ya gimana pun juga lu butuh uang untuk masa depan lu, ya nggak? Dan menurut gua, kalau misalkan lu belum mengatasi masalah keuangan lu dulu, lu bakal punya pikiran-pikiran yang pikiran lu tuh, fokus lu tuh bakal kebelah antara melakukan sesuatu yang lu suka dan mencari uang gitu. Dan gini deh, kita sekarang ngomongin tentang kenyataan yang ada di hidup kita dari orang-orang yang udah lebih dewasa daripada gue, lebih tua daripada gue. Ada orang-orang yang kerja dari jam 7 sampai jam 5. Dia tuh kerja tuh kenapa? Karena dia butuh uang. Dia butuh uang dan dia butuh untuk membangun masa depannya gitu. Sementara di sisi lain, dia butuh waktu juga untuk mengembangkan apa yang dia suka. Let's say ada seorang perempuan umur 25 tahun, dia tuh kerja di salah satu perusahaan dari jam 9 sampai jam 4 sore. Sementara dia suka merangkai bunga, yang dimana merangkai bunga itu membutuhkan waktu untuk mempelajarinya itu misalkan 4 jam atau 5 jam dalam sehari. Sementara dia juga di malam harinya setelah dia bekerja tuh dia belum untuk istirahat misalkan, atau enggak bikin makanan buat makan malam dia, atau ngerjain sesuatu yang lain. Dan di mana waktu untuk dia merangkai bunganya, ya dia hanya bisa melakukan itu mungkin hari Sabtu atau nggak Minggu gitu. Dan itu adalah hal yang menurut gue agak nggak suka sih untuk gue. Dan gue lebih suka untuk melakukan sesuatu yang gue suka itu lebih banyak ketimbang sesuatu yang emang gue kepaksa untuk kerjain. Beda cerita kalau misalkan lu emang enjoy sama kerjaan lu, ya itu beda cerita. Tapi kalau misalkan kebanyakan orang yang bekerja hanya untuk mendapatkan gaji untuk dia survive, ya gimana? Karena menurut gue di dalam hidup ini ya, kebanyakan orang cuma buat survive kok kerja. Iya nggak sih? Paling yang dapat kerja sesuai passion berapa sih? Gue nggak yakin kok, kayak 50% lebih orang kerja karena sesuai passion, gue nggak yakin gitu. Dan inilah yang menurut gue harus diselesaikan dulu di dalam hidup lu. Tapi ingat, gue sekali lagi gue pengen ingetin ke lu,
uang itu nggak, gue tuh bukan ngajarin ya, gue ngasih tahu ke kalian semua, gue curhat ke kalian semua untuk menyelesaikan uang dulu. Bukan berarti gue menyuruh lo semua untuk bisa nyari uang sampai lo bisa punya Ferrari atau BMW atau Mercy atau apalah gitu, enggak. Menurut gue menyelesaikan masalah keuangan itu cuman butuh 2 poin. Yang pertama cukup dan siap. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Maksud gue dari cukup apa? Cukup adalah maksud gue setiap harinya lu cukup untuk menghidupi diri lu sendiri. Yang penting lu cukup dulu untuk menghidupi diri lu sendiri, dan lu tuh gak kekurangan setiap harinya gitu. Karena kalau misalkan lu kekurangan setiap harinya, ya ujung-ujungnya lu bakal ngerugiin orang lain juga, ya gak? Gue cuman memberikan lu saran bahwa setiap harinya lu harus cukup aja. Lu punya uang yang cukup untuk masa depan lu. Suatu saat lu bisa beli rumah, suatu saat maksudnya tempat tinggal, lu bisa beli kendaraan sendiri, atau mungkin lu bisa membeli gadget untuk improve pekerjaan lu. Intinya cukup menurut pandangan gue adalah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siap. Siap itu maksudnya apa? Siap kalau misalkan suatu saat ada sesuatu, gue nyebutnya black swan ya, sesuatu hal yang lu tuh nggak nyangka bakal terjadi, tapi ketika itu terjadi lu harus ngeluarin uang. Let's say kalau misalkan lu tuh sakit, atau misalkan lu HP lu tuh dijamret sama orang, atau gimana lah, intinya mah kayak gitu. Ngerti kan maksud gue? Dan yang penting tuh lu siap aja. Lu nggak harus punya banyak duit, dan lu nggak harus punya banyak harta yang melimpah gitu, nggak harus. Dan itu adalah 2 poin penting kenapa menurut gue keuangan lu itu harus diberesin dulu dari sekarang, semudah-mudah mungkin. Maksudnya kayak misalkan lu masih 20 tahun, 21, 22, ya lu kerjain, nggak ada kata terlambat. Yang penting mah uangnya, yang namanya keuangan itu lu harus singkirkan dulu si permasalahannya. Kenapa? Supaya lu bisa fokus sama hal-hal yang lu suka, supaya lu lebih enjoy sama hidup lu lebih enjoy sama apa yang lu mau kerjakan setiap harinya. Lu lebih lebih menikmati hidup lu gitu, ngerti gak sih? Gitu. Dan oke, sekarang gue bakal ceritain bagaimana cara atau planning gue untuk untuk mewujudkan 2 hal tersebut, antara yaitu cukup dan siap. Oke, gue sudah mengerjakan planning ini dari 2019, dimana hampir setiap harinya semua pemasukan gue itu gue masukin untuk investasi. Kebetulan kita omongin tentang apa ya, cara gue mewujudkannya, yaitu dengan investasi dan lain-lain. Tapi di sini gue bakal jelasin lebih lengkapnya. Mungkin kalau misalkan lu nggak ngerti keuangan, ini adalah salah satu podcast yang mungkin gue bisa ajarin ke kalian tentang keuangan sedikit lah ya. Gue bisa masukin tentang keuangan sedikit. Oke, yang pertama gue fokus dengan yang namanya investasi dan cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow adalah pemasukan uang, yang dimana cash flow itu bakal contohnya kayak misalkan lu digaji sama bos lu, itu namanya cash flow. Jadi intinya kayak uang masuk lah intinya. Dan yang kedua adalah investasi menurut gue. Dan investasi itu sangat penting, wajib sekali, semua orang tuh harus bisa. Apa yang gue investasikan selama tahun kemarin sampai sekarang? Yang pertama adalah properti. Gue investasi di properti yang intinya patungan. Jadi setiap bulan tuh gue bisa dapat duit otomatis tanpa gue harus bayar. Jadi intinya gue kayak semacam punya kos-kosan gitulah, patungan sama banyak orang. Gue dapat kos-kosan. Gue beli kos-kosan maksudnya, terus si uang sewanya masuk per bulan ke dalam rekening gue, plus si kos-kosannya juga, si propertian tuh harganya naik, jadi investasi gue pun naik. Itu yang pertama. Yang kedua tuh gue investasi di emas. Itu udah obvious lah, udah kelihatan banget lah, emas mah ya lama-lama juga naik gitu kan, nggak usah gue jelasin. Yang ketiga gue investasi di saham. Kenapa gue investasi di saham? Karena yang pertama gue nyari keuntungan dari penjualan saham gue suatu saat nanti, dan yang kedua gue dapat cash flow juga dari saham. Jadi setiap tahun itu bakal ada yang namanya dividen atau pembagian keuntungan. Jadi setiap tahun itu gue bakal ditransfer uang secara otomatis dari saham yang gue punya, karena gue investasi di perusahaan tersebut gitu. Dan yang keempat itu gue investasi lagi di cryptocurrency. Kalian pernah dengerin nama Bitcoin? Itu gue investasi di sana.
karena gue pengen memperbesar si keuntungan gue gitu. Karena itu gue suka banget, karena apa ya, itu untungnya gede banget sih, karena gue suka sesuatu yang risikonya gede. Karena apapun yang risikonya gede pasti keuntungannya gede gitu. Terus gue juga investasi di mana lagi? Oh enggak, bukan investasi, tapi gue ngerjain podcast ini. Ya, podcast ini adalah cash flow buat gue. Cash flow kenapa? Karena gue ngerjain sesuatu yang gue suka, plus gue dapet AdSense setiap bulan, tiap hari sih, bukan tiap bulan. Tapi ya juga the point. Abis itu nggak ada lagi sih, paling gue cuman segitu aja investasi gue dan cash flow gue. Tapi beberapa tahun ke depan gue bakal mulai menabung yang namanya asuransi. Asuransi itu penting banget untuk menjaga-jaga kalau misalnya suatu saat gue jatuh sakit atau gue kecelakaan dan lain-lain. Gue bakal mulai untuk menabung investasi di beberapa tahun ke depan. Mungkin ya 3-4 tahun lagi gue pasti bakal mulai asuransi lah istilahnya. Terus gue juga nanti bakal mulai investasi yang lain. Gue bakal menggedekan semua, memperbesar, maksudnya bukan menggedekan, memperbesar keuangan gue, cash flow gue, supaya apa? Supaya gue tuh lebih tenang lah hidupnya, lebih tenang dan lebih bisa fokus sama apa yang gue kerjakan. Dan itu adalah beberapa hal yang gue lakukan supaya hidup gue lebih tenang. Beberapa hal yang gue lakukan supaya gue bisa lebih fokus sama apa yang gue suka gitu. Dan mungkin lo mau belajar sesuatu tentang keuangan lewat gue nggak bisa ngajarin sih, cuman maksudnya gue cuma bisa sharing doang. Ya mungkin lu bisa taruh di komen di bawah lu kalau misalkan mau belajar tentang gitu. Gue bakal share di podcast selanjutnya. Gue bakal coba share tentang investasi dan tabungan gue seperti apa gitu. Jadi ya gitu aja sih, apalagi ya. Jadi intinya sekarang tuh apa yang gue lagi pengen kerjakan adalah gue pengen banget mengurusin masalah keuangan gue dulu, supaya at least gue udah nggak perlu pusing lagi nyari uang lewat mana. Terus gue juga punya tabungan yang banyak, investasi yang banyak, supaya masa depan gue juga udah ke planning dan udah lebih cerah lah dari sebelumnya gitu. Dan menurut gue ini yang semua orang harus lakukan, nggak cuman orang kaya doang, gak cuma orang kelas menengah atau kelas bawah doang. Semua orang tuh harus melakukan ini. Kenapa? Karena namanya uang itu sekarang tuh wah parah banget sih. Udah, apalagi zaman pandemi gini, susah kan nyari uang, ya gak sih? Itulah kenapa investasi dan tabungan itu sangat penting. Tabungan darurat, investasi jangka panjang itu sangat penting banget. Karena kalau misalkan tuh gak kayak gitu, lu gak bakal aman ke depannya gitu. Lu bakal mendapatkan sesuatu yang lu nggak nyangka di kedepannya, dan lu bakal pusing. Siapa sih yang mau pusing ngurusin uang? Gue mah nggak mau dah, asli. Kayak uang tuh sesuatu yang dipusingin sangat susah loh, serius loh. Karena kalau misalkan lu udah musingin sesuatu yang namanya uang, itu bakal urusannya kemana-mana. Lu bisa minjem duit lah ke temen lu, ngutang, atau lu kerjain segala sesuatu hal yang mungkin lu nggak suka juga, dan lu bakal kehilangan waktu untuk ngerjain sesuatu yang lu suka gitu. Itu kenapa gue ingin menceritakan tentang podcast hari ini gitu. Apalagi ya, udah lah gitu aja. Jadi intinya gue mau ngomong kunci adalah uang. nggak kebalik, uang adalah kunci gitu. Jadi gitu aja podcast gue hari ini. Lo kalau misalkan nggak suka sama cara gue ngobrol, mungkin lu bisa kasih saran buat gue. Mungkin gue kecepatan ngomongnya, atau mungkin gue nggak jelas ngomongnya. Gue masih try my best ya. Gue masih agak kesulitan untuk menemukan gaya ngobrol gue yang sebenarnya tuh kayak apa. Gue masih kesulitan, jujur aja. Gue emang diciptakan bukan untuk ngomong kayak gini sebenarnya, karena gue lebih suka sharing ketik. Tapi entah kenapa kayak gue pengen nyoba aja gitu sharing kayak gini. Kayak entah kenapa kalau misalkan lu sadar, gue lebih lancar ngobrol waktu di podcast yang biasa ketimbang podcast yang curhat. Karena di curhat ini gue agak bingung sih cara nyampainnya gimana, supaya gue menemukan gaya gue sharing yang lebih tepat gitu. Gue nggak tahu, masih belum tahu gitu. Jadi gitu aja deh pokoknya. Untuk podcast hari ini yang tentang curhat itu, kalau misalkan lu pengen gue ngomongin tentang investasi dan keuangan,
kok tulis aja di komen atau DM gue di Instagram. Jangan malu, jangan takut, gue baik ke orangnya. Udah 30 menit kita ngobrol di podcast hari ini. Maksudnya gue cerita di podcast hari ini. Sampai ketemu lagi deh di podcast selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin. Gitu aja. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.